Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Luciana dengan NIM 51020000025 dari kelas G. Di sini saya akan menjelaskan penelitian pengembangan model 4D. Pengertian 4D. Pengembangan model 4D merupakan proses pengembangan instruksional dengan tahapan sederhana dan lebih terstruktur secara sistematis yang terdiri dari 4 tahap, yakni define, pendefinisian, desain, perancangan, develop, pengembangan, disseminate, penyebarluasan. Metode dan model ini dipilih karena bertujuan untuk menghasilkan beberapa produk media pop-up. Produk yang dikembangkan kemudian diuji kelayakannya dengan validitas dan uji coba produk untuk mengetahui sejauh mana peningkatan motivasi belajar dan hasil belajar peserta didik setelah pembelajaran menggunakan media pop-up pada materi organisasi kehidupan. Di sini ada langkah-langkah terkait pengembangan 4D. Yang pertama ada define, pendefinisian, yang kedua ada desain, perencanaan, yang ketiga ada develop, pengembangan, yang keempat ada disseminate atau penyebarluasan. Yang pertama menjelaskan tentang define, pendefinisian. Tahap pendefinisian berguna untuk menentukan dan mendefinisikan kebutuhan di dalam proses pembelajaran serta mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan. Dalam tahap ini dibagi menjadi beberapa langkah, yaitu yang pertama ada analisis awal, front-end analysis. Analisa awal dilakukan untuk mengidentifikasi dan menentukan dasar permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran sehingga melatar belakangi perlunya pengembangan. Dengan melakukan analisa awal, peneliti memperoleh gambaran, fakta, dan alternatif penyelesaian. Hal ini dapat membantu dalam menentukan dan pemilihan perangkat pembelajaran yang akan dikembangkan. Yang kedua, analisis peserta didik atau learner analysis. Analisis peserta didik merupakan kegiatan mengidentifikasi bagaimana karakteristik peserta didik yang menjadi target atas pengembangan perangkat pembelajaran. Karakteristik yang dimaksud ialah berkaitan dengan kemampuan akademik, perkembangan kognitif, motivasi dan keterampilan individu yang berkaitan dengan topik, pembelajaran, media, format, dan bahasa. Yang ketiga ada task analisis. Analisa tugas. Analisa tugas bertujuan untuk mengidentifikasi keterampilan yang dikaji peneliti untuk kemudian dianalisa ke dalam himpunan keterampilan tambahan yang mungkin diperlukan. Dalam hal ini, pendidik menganalisa tugas pokok yang harus dikuasai peserta didik agar peserta didik bisa mencapai kompetensi minimal yang ditetapkan. Yang keempat ada konsep analisis atau analisa konsep. Dalam konsep analisis ini dilakukan identifikasi konsep pokok yang akan diajarkan, menuangkannya dalam bentuk hierarki dan merinci konsep individu ke dalam hal yang kritis dan tidak relevan. Analisa konsep selain menganalisis konsep yang akan diajarkan, juga menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan secara rasional. Yang ketiga, specifying instructional objective atau perumusan tujuan pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran berguna untuk merangkum hasil dari analisa konsep atau konsep analisis dan analisa tugas atau task analisis untuk menentukan perilaku objek penelitian. Selanjutnya, tentang desain atau perencanaan. Tahap desain atau perencanaan, tahap kedua dalam model 4D adalah perancangan atau desain. Ada 4 langkah yang harus dilalui pada tahap ini, yakni yang pertama ada constructing criterion reference test atau penyusunan standar tes. Penyusunan standar tes adalah langkah yang menghubungkan tahap pendefinisian dengan tahap perancangan. Penyusunan standar tes didasarkan pada hasil analisa spesifikasi, tujuan pembelajaran, dan analisa peserta didik. Dari hal ini disusun kisi-kisi tes hasil belajar. Tes disesuaikan dengan kemampuan kognitif peserta didik
dan pengskoran hasil tes menggunakan panduan evaluasi yang memuat panduan pengskoran dari kunci jawaban soal. Yang kedua ada media selection atau pemilihan media. Pemilihan media dilakukan untuk identifikasi media pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan karakteristik materi. Pemilihan media didasarkan kepada hasil analisa konsep, analisis tugas, karakteristik peserta didik sebagai pengguna, serta rencana penyebaran menggunakan variasi media yang beragam. Pemilihan media harus didasari untuk memaksimalkan penggunaan bahan ajar dalam proses pengembangan bahan ajar pada proses pembelajaran. Yang ketiga, format selection atau pemilihan format. Pemilihan format dalam pengembangan perangkat pembelajaran bertujuan untuk merumuskan rancangan media pembelajaran, pemilihan strategi, pendekatan, metode, dan sumber pembelajaran. Yang keempat ada initial design atau rancangan awal. Rancangan awal adalah keseluruhan rancangan perangkat pembelajaran yang harus dikerjakan sebelum diuji coba dilakukan. Rancangan ini meliputi berbagai aktivitas pembelajaran yang terstruktur dan praktek kemampuan. Yang keempat itu ada develop atau pengembangan. Tahap ini pengembangan perangkat pembelajaran model 4D adalah pengembangan atau develop. Tahap ini merupakan tahap untuk menghasilkan sebuah produk pengembangan yang terdiri dari dua langkah, yaitu ada expert appraisal atau penilaian ahli yang disertai revisi. Expert appraisal merupakan teknik untuk mendapatkan saran perbaikan materi dengan melakukan penilaian oleh ahli dan mendapatkan saran perbaikan perangkat pembelajaran yang dikembangkan selanjutnya direvisi sesuai saran ahli. Penilaian ahli diharapkan membuat perangkat pembelajaran lebih tepat, efektif, teruji, dan memiliki teknik yang tinggi. Yang kedua ada uh, developmental testing atau uji coba pengembangan. Uji coba pengembangan ini dilaksanakan untuk mendapatkan masukan langsung berupa respon, reaksi, komentar peserta didik, para pengamat atas perangkat pembelajaran yang sudah disusun. Uji coba dan revisi dilakukan berulang dengan tujuan memperoleh perangkat pembelajaran yang efektif dan konsisten. Selanjutnya ada disseminate atau penyebar luasan. Tahap terakhir dalam pengembangan perangkat pembelajaran model 4D ini terdapat 3 tahap utama dalam tahap disseminate, yaitu validation testing, packaging, serta diffusion and adoption. Dalam tahap validation testing, produk yang selesai direvisi pada tahap pengembangan diimplementasikan pada target atau sasaran sungguhnya. Pada tahap packaging serta diffusion and adoption, pengemasan produk dilakukan dengan mencetak buku panduan penerapan yang selanjutnya disebarluaskan agar dapat diserap atau difusi atau dipahami orang lain dan dapat digunakan atau diadopsi pada kelas mereka. Nah, hal ini yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan diseminasi atau penyebarluasan adalah analisa pengguna, strategi dan tema, pemilihan waktu penyebaran, dan pemilihan media penyebaran. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari 4D ini. Kelebihan model 4D yaitu tidak membutuhkan waktu yang relatif lama karena tahapan relatif tidak terlalu kompleks. Selanjutnya ada kekurangan model 4D, yaitu di dalam model 4D hanya sampai pada tahapan penyebaran saja dan tidak adanya evaluasi, di mana evaluasi ini penting karena mengukur kualitas produk yang telah diujikan, uji kualitas produk yang dilakukan untuk hasil sebelum dan sesudah menggunakan produk. Di sini ada perbedaan tentang model perangkat pembelajaran, yaitu ada Assure, 4D, Design Based Research, and Flow.
Model Assure merupakan sebuah model pembelajaran atau bisa juga suatu produser panduan yang bertujuan untuk perencanaan dan bimbingan pembelajaran yang menggabungkan antara materi, metode, dan media, di mana pada setiap kegiatan belajar mengajar, guru harus menyertakan metode dan media yang akan dibutuhkan dalam memberikan materi di dalam kelas, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Selanjutnya ada pengembangan model 4D. Nah, pengembangan model 4D ini merupakan pengembangan yang lebih ringkas, tetapi di dalamnya sudah mencakup proses pengembangan yang lengkap. Dalam tahap define, memiliki kesetaraan dengan analisis, pada tahap develop menyertakan kegiatan validasi, revisi, implementasi, dan evaluasi. 4D ini mengakhiri kegiatan melalui kegiatan disseminate atau penyebar luasan. Selanjutnya ada design based research adalah suatu kajian sistematis tentang merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi intervensi pendidikan seperti program, strategi, dan bahan pembelajaran produk dan sistem sebagai solusi untuk memecahkan masalah yang kompleks dalam praktik pendidikan yang juga bertujuan untuk memajukan pengetahuan kita tentang karakteristik dari intervensi tersebut serta proses perancangan dan pengembangannya. Selanjutnya adalah model PLOM. Model PLOM tersebut terdiri dari fase investigasi awal, fase desain, fase realisasi atau konstruksi, dan fase tes, evaluasi dan revisi, dan implementasi. Penggunaan desain PLOM karena dipandang lebih luas dan fleksibel. Setiap langkah dalam model PLOM memuat kegiatan pengembangan yang dapat disesuaikan dengan karakteristik penelitiannya. Nah, ini penjelasan terkait model pembelajaran pengembangan mod 4D. Sekian, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.